Jadi kalau seandainya kita berpikir bahwasanya kita akan mati waktu tua, itu kita salah besar. Bisa jadi setelah ini kita mati, atau bisa jadi ketika kita tidur nanti mati, atau bisa jadi besok, atau bisa jadi lusa. Allah Ta'ala, kita tidak tahu kapan kita akan diangkat atau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala masih memberikan kita kesempatan dan kesehatan, sehingga alhamdulillah kita masih bisa berkumpul dalam majelis ilmu yang Allah berkahi ini. Salawat berkaitan dengan salam marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari alam jahiliyah kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan, atau kepada alam Islam yang telah kita rasakan bersama-sama. Jamaah salat maghrib menjelang isya dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita lanjutkan pembahasan kita atau kita lanjutkan majelis ilmu tentang tafsir ayat Al-Quran. Kita kemarin sudah membahas 5 ayat dari surat An-Naba, surat An-Naba, yaitu surat yang pertama dari juz 30. Boleh buka Qurannya dan lihat bersama-sama. Kita akan mentadabburi ayat-ayat surat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Sebelumnya kita sudah menjelaskan tentang amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Ayat pertama dari surat An-Naba. Surat An-Naba itu surat pertama dari juz 30. Juz terakhir daripada Al-Quran Al-Karim. Biasanya kalau pakai mushaf Madaniyah atau mushaf Madinah itu halamannya 582. Sebelumnya kita sudah menjelaskan An-Naba dan asbabun nuzul min hadhil ayat, sebab-sebab turunnya ayat ini, yaitu ketika itu kaum musyrikin saling mengolok-olok atau saling bertanya-tanya tentang hari akhir, yaitu di mana mereka mengolok-olok akan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Jadi An-Naba di situ, Anil Naba'il Azim, itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama tentang kerasulan, yaitu Rasulullah SAW datang dan membawa pesan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk seluruh makhluk, untuk seluruh manusia. Dan selanjutnya pendapat yang kedua bahwa Al-Quran, itu turunnya Al-Quran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah An-Naba atau berita besar, itu adalah hari kebangkitan. Dan berita besar hari kebangkitan ini adalah yang paling kuat daripada pendapat yang dua tadi. Jadi sebelumnya sudah kita jelaskan juga tentang hari kebangkitan, yang mana mereka berselisih. Ada yang percaya akan hari kebangkitan itu, ada yang tidak percaya sama sekali, dan ada yang ragu-ragu. Jadi ada 3 golongan ketika itu, yang percaya dan yang tidak percaya dan ragu-ragu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjelaskan lagi, kalla saya'lamun, mereka
sudah mati atau sudah meninggal, maka kamu akan merasakan semua yang apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu benar. Dan ini 2 kali. Kalla saya'lamun, tidak. Sekali-kali mereka itu akan mengetahui. Sekali-kali tidak. Kelak mereka akan mengetahui. Jadi itu takkid atau penekanan di dalam ayat itu bahwasanya itu memang benar-benar terjadi, yaitu hari kebangkitan itu. Selanjutnya kita masuk ke ayat ke-6. Alam naj'alil arda mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan? Ketika kita lihat sebuah hamparan, bumi itu sebenarnya dikatakan dalam Al-Quran dia bulat, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menghamparkan bumi itu. Kita bisa berpijak di situ tanpa ada melayang sama sekali, atau seperti hanya kita berada di ruang angkasa tidak bisa menginjakkan kaki. Dan juga di dalamnya terdapat gunung-gunung, pepohonan, semuanya sudah ada, sudah tersedia. Allah hamparkan untuk kalian manusia. Jadi hamparan itu ada yang mengatakan mahdan. Mahdan itu seperti ayunan. Jadi ayunan itu ya datar, enak ketika kita menaikinya. Maka manusia juga seperti itu, dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bumi ini untuk manusia biar mereka bisa bercocok tanam. Alam ta'ala, apakah apalah ta'qilun? Kurang apa lagi nikmat ini? Kamu sudah berpikir belum dalam nikmat ini? Nah, bumi ini saja yang bulat bisa dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa kita jalan di atasnya tanpa ada goyang-goyang. Coba kita pikirkan atau kita renungkan, kalau seandainya bumi ini bergerak terus, maka kita juga akan panik terus. Misalkan bumi itu bergerak terus sehari itu misalkan 5 cm, oh lebih lagi, atau bergeraknya seperti hanya bergerak air laut itu. Bagaimana kehidupan kita? Kita nggak bisa membangun rumah, karena rumah kita akan jalan. Kita nggak bisa bercocok tanam. Kita tanam di sini ubi, ntar tahu-tahunya kita panennya di kantor kepala desa, karena tanahnya itu bergerak terus. Sehingga Allah menghamparkan. Kalau seandainya Allah tidak menghamparkan semuanya, kita ini bergerak terus dan bumi atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala terus bergerak, maka kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kita seperti hanya orang yang terus mengikuti gerak daripada bumi ini. Maka ini sebuah tanda kekuasaan Allah. Di ayat ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, 10 dan seterusnya, ini adalah tanda-tanda kekuasaan Allah. Allah saja bisa menghamparkan bumi ini seperti hanya kita bisa bercocok tanam atau kita bisa sama-sama merasakan nikmatnya Allah akan hamparan bumi ini. Bagaimana halnya Allah tidak bisa membangkitkan kalian saja, satu orang saja. Ini bumi Allah hamparkan. Makhluk hidup masa akan mungkin dibangkitkan. Itu adalah perbandingan. Jadi kekuasaan Allah saja bisa menghamparkan bumi. Masa manusia tidak bisa dibangkitkan? Itu supaya mereka berpikir. Selanjutnya, wal jibal autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Gunung sebagai pasak. Kalau seandainya kita pernah berkemah atau buat tenda gitu, jadi di ujung-ujung daripada tenda kita itu kita kasih pasak, pancang istilahnya. Pancang itu adalah untuk menguatkan tenda kita. Kalau seandainya ada angin, maka tendanya tetap kokoh dan tidak terbawa oleh angin, karena sudah kita pasak dengan pasak. Nah, begitu juga dengan bumi. Bumi Allah pasak
Dengan apa? Dengan gunung. Maka ketika gunung itu dikeruk, akhirnya bumi itu akan bergetar. Makanya kita lihat sekarang banyak terjadi gempa karena pasarnya sudah dikeruk. Seakan-akan bumi itu seperti sebuah tenda, maka pasarnya itu adalah gunung-gunung. Jadi kalau seandainya pasak itu dicabut, maka tenda kita akan roboh atau tenda kita akan diterpa angin dan habis. Tapi kalau seandainya gunung itu tetap ada, maka pasak itu tetap kuat. Makanya sekarang sering kejadian itu gempa bumi di mana-mana, terus ada kejadian tanah bergetar sampai terjadi kemarin itu yang satu kampung itu dimasukkan ke dalam tanah itu sehingga tidak ada sisa lagi dalam kampung itu. Itu juga ulah kita, ulah manusia sendiri. Karena apa? Al-jibal yang jadi pasak kita itu kita keruk, kita ambil pohonnya, kita ambil tanahnya, kita ambil isinya untuk kehidupan kita, sehingga kita tidak sadar bahwasanya itu adalah penguat daripada kita, sehingga akhirnya bumi itu bergetar karena dia tidak kuat. Makanya waktu bergetar itu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebenarnya salah kita. Kenapa kita dapat bumi? Kenapa kita ambil tanah di gunung? Itu terjadi 1400 tahun lalu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini 1400 tahun yang lalu, dan sekarang baru terjadi. Maksudnya sekarang itu baru kelihatan bahwa orang penelitian itu meneliti bukan mengapa sih banyak banget terjadi yang namanya gempa bumi. Akhirnya mereka meneliti bahwa gunung itu seperti pasar, dia itu berdiri, jadi bukan hanya menjulang tinggi, bukan, tapi juga masuk ke dalam. Seakan-akan dia seperti pasar bumi itu padahal sudah dikatakan 1400 tahun yang lalu, tapi baru diungkapkan kebenarannya pada masa-masa sekarang ini. Jadi sebenarnya ketika bumi dihamparkan, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala juga jadikan gunung-gunung pasar. Tapi ketika itu banyak orang juga yang bermaksiat dalam artian orang pergi ke gunung, naik gunung, terus menghancurkan lingkungan gunung atau berbuat maksiat, berbuat asusila. Alhamdulillah, itu semuanya mereka lakukan tanpa mengingat bahwasannya gunung itu adalah makhluk Allah juga. Sehingga tidak salah kalau seandainya gunung itu juga mengikuti apa yang sudah difikrahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya dia mengamuk atau gunung itu tidak ada lagi, maka bumi akan mengamuk. Artinya bumi juga akan bergetar karena oleh seakan-akan kita itu berada di tengah lautan, yang mana kita itu berada di dalam sampah. Otomatis kita akan oleh seperti ini. Karena apa? Karena air laut itu tidak tenang. Kalau seandainya air laut tenang, pergi ke tengah laut, benar-benar tengah laut, baru tenang. Dan itu pun tenang kalau seandainya tidak berhembus angin. Tapi kalau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh angin hembuskan, kita tidak tahu. Maka seperti itulah sebenarnya bumi itu. Selanjutnya, wa khalaqnakum azwaja, dan kami ciptakan kamu berpasang-pasangan. Insyaallah, berpasang-pasangan di sini artinya bukan hanya makhluk hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan siang dan malam, kiri dan kanan. Setelah itu Allah ciptakan langit dan bumi berpasang-pasangan. Ada perempuan, ada laki-laki, seperti itu. Jadi
ketika berpasang-pasangan itu dipalingkan, atau kita tahu bahwasannya fitrah manusia itu adalah berpasang-pasangan. Nah, ketika hal itu tidak terjadi atau berpasang-pasangan itu tidak terjadi, yaitu boleh kita katakan sekarang seperti halnya kaum Sodom, LGBT, mereka tidak mau berpasang-pasangan seperti halnya laki-laki dan perempuan. Mereka mau laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Itu menyalahkan fitrah dari manusia. Kalau seandainya mereka dikumpulkan semua laki-laki, maka tidak akan ada regenerasi. Atau dikumpulkan semua perempuan, maka juga tidak akan adanya regenerasi. Regenerasi inilah hikmah dibalik berpasang-pasangan itu. Makanya kaum LGBT ini tidak suka banget dengan Al-Quran, karena sebenarnya dalam Al-Quran sudah dijelaskan semuanya. Bahkan kaum LGBT ini tidak suka kalau seandainya mereka disebut kaum Sodom, padahal kaum-kaum itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Maka ketika fitrah itu menyalahi aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan menjadi musibah kabirah. Dia menjadi ujian yang besar dan musibah yang sangat besar. Kita lihat sebelumnya itu kaum Sodom, mereka itu diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dijebloskan ke tanah. Dan ketika itu, apakah mayat mereka itu sudah terkubur di dalam tanah? Tidak. Bahkan mayat mereka itu masih utuh, seperti halnya mereka berbuat maksiat. Na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Makanya sebenarnya Adam dan Hawa itu diturunkan itu untuk menguatkan akan adanya berpasang-pasangan, dari pasangan satu menjadi pasangan selanjutnya. Akhirnya beranak ini akan menjadi banyak. Seperti itulah sesungguhnya dengan khalaqnakum azwaja, saya ciptakan berpasang-pasangan. Masa saya tidak mungkin membangkitkan kalian itu ketika yang terakhir? Sebenarnya ini menjadi pemikiran atau tadabbur pada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan pasangan-pasangan saja bisa, apalagi untuk membangkitkan kalian ketika akhir nanti. Itu sangat lebih bisa. Selanjutnya, waja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Ayat ke-9, waja'alna naumakum subata. Sekarang tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah naumakum subata, tidurmu untuk istirahat. Coba kita bayangkan sekarang, bisa nggak orang itu tidak tidur selama 3 hari? Selama 3 hari nggak tidur, bisa nggak? Pasti pusing dia, pusing, sakit atau apa sebagainya, pasti. Maka fitrah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, manusia itu badannya itu tidak kuat tanpa tidur. Padahal tidur itu hal yang remeh sebenarnya. Cuma kalau seandainya kamu tidak tidur, kamu akan sakit sampai kamu akan meninggal kalau seandainya tidak tidur. Ada yang mengatakan bahwa saya insomnia seberapa lama? Tidak mungkin juga dia insomnia sampai sebulan, nggak mungkin. Tidak ada orang yang bisa tahan sampai sebulan dia tidak tidur. Bisa jadi dia itu sakit nantinya, apakah sakit dari dalam atau sakit dari luar. Maka fitrah daripada manusia adalah istirahat. Sesungguhnya ketika kita tidur itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita akan kematian, bahwa kematian itu ya seperti itu, seperti kamu tidur itu. Kamu tidur, setelah itu kamu bangun lagi, maka ketika itulah Allah bangkitkan kembali. Nah, itu adalah permintaan untuk kita tadabburi bahwa kita itu butuh kepada tidur. Tidak ada orang yang tidak butuh kepada tidur, dan tidur itu adalah sebuah keharusan bagi manusia. Nah, ketika kita tidur,
Apa yang kita ucapkan? Doa apa yang kita baca? Bismikallahumma amut wa ahya atau ahya wa amut. Dengan nama Allah saya hidup dan dengan nama Allah saya mati. Artinya ketika kita tidur, dalam Al-Quran dikatakan bahwasanya ketika kita tidur sebenarnya kita sedang mati. Kita sedang tidak berada di alam kita sendiri. Terkadang kita punya mimpi. Mimpi itu hanya bunga-bunga tidur saja. Jarang orang bermimpi itu punya maksud. Tapi kebanyakan orang bermimpi itu hanya bunga tidur saja. Apakah dari otak terdalamnya itu dia memikirkan sesuatu hingga ke bawah mimpinya atau lain sebagainya. Nah, ketika orang itu sudah tidur, maka dia sudah mati. Makanya ada orang tidur setelah itu nggak bangun lagi sudah mati. Nah, karena sekalian dia tidur sekalian diangkat sama Allah Subhanahu wa taala arwahnya. Jadi makanya kita mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut. Jadi saya menyerahkan diri saya bahwa hidup saya itu untuk Allah dan mati saya untuk Allah. Itu adalah penyerahan, menghamba. Makanya ketika kita sudah menyerahkan kepada Allah, kita sebenarnya harus ikhlas di dalam hati. Maka ada sebuah kisah sahabat, yang mana sahabat itu sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW, sampai-sampai sahabat yang lain datang ke rumahnya, datang ke rumah sahabat itu, mengatakan, kenapa kamu sangat dimuliakan? Bahkan kamu itu diutamakan. Keutamaan itu ada pada dirimu, sehingga kamu itu bisa masuk surga. Apa sih ininya? Lalu sahabat yang lain datang kepada dia dan juga, jadi kalau Rasulullah SAW mengatakan dia itu punya keistimewaan dan terompah dia saja sudah kedengaran di surga. Itu artinya orang melihat, wah siapa nih? Si Bilal kenapa sih terompahnya kedengaran itu? Mereka mencari tahu bukan hanya sehari. Bahkan mereka tinggal di dalam rumah Bilal untuk melihat apa sih amalan yang dilakukan oleh seorang Bilal itu. Nah, seperti itu juga sahabat yang ini. Rasulullah mengatakan ini orang yang sangat istimewa dan orang yang sangat bagus sehingga dia pantas untuk menjadi sahabatku dan mungkin dia akan bersamaku di surga. Lantas sahabat bertanya, kenapa? Karena tidak ada jawaban, Rasulullah SAW kadang tidak memberikan langsung jawabannya. Biar para sahabat itu mencari sendiri. Maka ada sahabat yang lain tinggal bersama sahabat itu. Dilihat ketika itu sama, dia sholat seperti kita, terus bangun tengah malam sama seperti kita, terus subuh sama-sama seperti kita, terus apa yang membedakan diri? Kayaknya tidak ada yang membedakan diri. Lalu ditanya, wahai sahabat, kenapa engkau dimuliakan sangat? Maka engkau diagung-agungkan oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan bahwa ketika saya sebelum tidur, beranjak tidur, ini kan kita udah terlentang nih, setelahnya mau tidur lah, kita baca kursi, kita baca doa tidur. Satu hal yang saya lakukan di dalam hati saya ikhlas kepada Allah dan saya memaafkan semua kesalahan umat-umat orang-orang yang ada di sekeliling saya. Mau kesalahan kecil atau kesalahan besar, maka saya maafkan semuanya sehingga saya tidak terbebani dengan kesalahan-kesalahan mereka. Oh, ini dia gara-gara ini. Maka hanya memaafkan di dalam hati kita terhadap orang-orang yang sudah menzalimi kita atau sudah tidak baik dengan kita, itu saja sudah mendapat jaminan untuk masuk surga. Bagaimana hanya dengan yang lain? Makanya ketika dikatakan waja'alna nawmakum subata, istirahat itu ketika kita istirahat jangan cuma tidur selesai, enggak.
Ketika kita beristirahat, ketika kita berwudu, maka ketika itu juga kita balik badan kita itu aja sudah mendapatkan pahala. Jadi kalau seandainya kita balik ke kanan, ya Allah, karena dia balik ke kanan, dia berwudu ya Allah, dan ada masih wudunya, ampuni dia, rahmati dia, itu malaikat yang berdoakan kita ketika kita tidur dalam keadaan berwudu. Atau ketika kita balik ke kiri, ya Allah, rahmati dia ya Allah, karena dia tidur dalam keadaan berwudu ya Allah. Kita berwudu saja, pahalanya itu ngalir terus. Apalagi kita memaafkan orang-orang yang sudah menzalimi kita, maafkan semua, insya Allah akan ada ketenangan hati. Jadi ketika kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Setelah bangun lagi kita katakan bahwasanya alhamdulillah, saya sudah dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting sebenarnya hal-hal yang ringan seperti ini, tapi sebenarnya dahsyat, penting kita lakukan karena kita tidak tahu, mungkin amalan-amalan kita sangat sedikit sehingga kita butuh kepada amalan-amalan lain. Contoh misalkan, kalau seandainya yang wajib itu memang sudah wajib, kalau seandainya kita tidak lakukan, maka kita yang berdosa. Maka dengan amalan, apakah dengan amalan wajib itu kita akan masuk surga? Kalau seandainya amalan wajib itu belum sempurna, apakah dia akan diterima? Tidak. Bagaimana cara mendukung untuk amalan wajib itu kita naik dan juga kita dapat nilai plus? Ya amalan sunnah, amalan-amalan sunnah. Kerjakan amalan sunnah walau itu hanya sekedar mengucapkan salam, walau berwudu ketika sebelum tidur, walaupun kita ketika bertingkah laku atau bertutur kata kita sopan, atau walaupun kita setiap melakukan pekerjaan kita dahului dengan yang lain, maka itu juga mendapatkan pahala. Bisa jadi dengan pahala-pahala itu kita dimasuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu. Maka berbanyak amalan-amalan yang kecil. Banyak amalan-amalan kecil itulah pendorong kita supaya kita bisa lebih baik. Bisa jadi ada amalan kecil itu kita dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalamnya. Baik, selanjutnya waj'alna nawmakum subata waj'alna al-laila libasa, dan aku jadikan malam itu sebagai pakaian. Ini juga tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala merumpamakan malam itu seperti pakaian. Jadi ketika kita pakai pakaian, otomatis kita menutupi semua badan kita. Seperti itu juga malam. Dia menutupi makhluk yang ada di bumi ini dengan malam. Supaya apa? Supaya kita enak dalam tidur, nyenyak ketika kita tidur. Jadi malam itu adalah sebuah anugerah. Kalau seandainya tidak ada malam atau tidak ada kegelapan, bisa jadi kita terbangun 24 jam. Jadi dengan adanya malam, ketika itulah kita bisa istirahat, yaitu naumakum subata tadi. Nah, salah satu amalan sunnah juga, yaitu ketika kita tidur, kita matikan lampu gelap. Itu juga sunnah Nabi. Kalau seandainya kita lakukan karena ini adalah sunnah, maka itu juga mendapatkan pahala. Yang biasanya tidur dalam terang, itu sekarang bisa dirubah. Nggak apa-apa sedikit-sedikit. Pertama tidurnya itu terang. Nah itu besok beli bolam yang agak kecilan supaya badan kita itu bisa menyempurnakan dengan kebiasaan yang sebelumnya. Setelah itu sedikit udah matikan. Biasakan seperti itu. Amalan sunnah itu adalah bagus. Dan ternyata sunnah ini
ketika diteliti sekarang ternyata benar. Ketika ada cahaya, otak alam bawah sadar kita itu tidak sepenuhnya tidur. Makanya orang tidur dalam gelap lebih nyenyak daripada orang tidur di dalam terang. Nah, terkadang orang yang tidur dalam terang kadang juga bablas subuhnya. Nah, karena mungkin otaknya itu kuman terus. Iya, otak itu ada otak di dalam, masuk ke dalamnya lagi ada alfa otak. Jadi ada bagian terkecil yang membuat kita itu bisa tetap on. Walaupun badan kita itu istirahat, tapi otak kita tetap berjalan sehingga kita tetap terasa capek. Sekarang coba kita bandingkan atau kita tanya sama orang-orang yang belajar. Kamu belajar capean mana atau lebih cepat lapar mana ketika kamu belajar atau ketika kamu bekerja? Sebenarnya belajar. Karena apa? Otak kita terus bermain daripada bergerak. Ketika kita bergerak itu hanya mengeluarkan ion-ion tubuh kita saja atau keringat kita saja. Itu membuat kita badan kita lelah. Tapi ketika otak berpikir lebih cepat, maka badan itu lebih cepat juga akan lelah. Sehingga penelitian itu membuktikan bahwa ketika ada lampu atau ada cahaya dengan tidak ada cahaya, lebih nyenyak atau lebih kualitas orang yang tidur dalam gelap daripada orang yang tidur di dalam cahaya. Itu padahal sudah 1400 tahun yang lalu dikatakan oleh Rasulullah SAW, tapi terbuktinya baru zaman-zaman sekarang. Maka sebenarnya tidak ada keraguan daripada sabda Rasulullah SAW, dan dia sebenarnya adalah wahyu yang harus kita percayai dan kita imani. Baik, selanjutnya ini sebenarnya ayat-ayatnya ini tentang tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala semuanya. Jadi saya juga sudah rangkum semuanya sehingga kita juga dapat intisari dan dapat banyak pelajaran dari tanda kekuasaan Allah. Selanjutnya ayat selanjutnya, waja'alna nahara ma'asya, dan kami jadikan siang itu untuk penghidupan. Nah, orang ketika dia hidup, maka siangnya dia bekerja, malamnya dia istirahat. Kalau seandainya ada orang yang membalikkan kodrat ini, maka dia cepat sakit. Dia bekerja malam, lalu tidur siang hari. Makanya banyak orang-orang yang sakit. Apakah dia itu pusing, sering pusing nggak jelas, atau sakit-sakit, terutama di dalam organ. Karena sebenarnya organ kita itu sudah dibentuk sama Allah Subhanahu Wa Taala sesuai kudrahnya, sesuai apa yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Siang bergerak, waktu kamu untuk mencari penghidupan, maka terus bergerak. Malam sudah capek kamu bergerak, silakan istirahat. Karena kita seperti halnya mesin. Mesin itu ada waktu istirahat dan ada waktu bekerja. Kalau seandainya mesin itu terus bekerja, maka dia akan cepat rusak. Seperti itu juga manusia. Kalau seandainya manusia menyalahi kodrat daripada dirinya, salah satunya adalah kodrat di mana tidur itu waktu malam, bekerja itu waktu siang, tapi dibalik, tidur waktu siang, kerja waktu malam, maka dia cepat rusak. Itu adalah sunnatullah, kodrat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau seandainya kita membalikkan itu, maka kita juga menginginkan akan kerusakan diri kita, dan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Jadi kalau seandainya ada misalkan teman kita atau sahabat kita atau kerabat kita yang seperti itu, boleh kita nasihati. Misalkan saya ini kerjanya itu online,
Online-nya itu banyak orang, banyak penjualannya itu ketika malam hari. Jadi saya bergadang sampai pagi. Setelah itu paginya atau siangnya saya tidur sampai sore. Malamnya lanjut lagi. Nah itu tidak bagus dan itu menyalahi kodrat kita sebagai manusia. Makanya kita disuruh untuk mengikuti aturan Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan malam untuk tidur, ya udah tidur. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk mencari penghidupan ketika siang hari, maka cari penghidupan siang hari. Masyaallah muslimin, sedang sholat maghrib menjelang isya oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya wa banaina fawqakum sab'an shidada, dan kami bangun di atas kamu 7 langit sab'an shidada yang kokoh. Kita sekarang lihat ke langit. Itu di langit itu ada bintang-bintang, kelihatan planet-planet, kelihatan awan, kelihatan semuanya. Dan yang kita lihat itu baru tingkatan yang pertama. Tingkatan yang pertama saja itu sudah tinggi dan kokoh. Coba kita bayangkan sekarang ini ada buah air. Kalau seandainya air ini saya berdirikan seperti ini, bisa nggak? Pasti akan jatuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala membuat langit itu berdiri tanpa ada tiang, tanpa ada penyangga. Mau kita pergi sampai ke ufuk timur atau mau masuk sampai ke ufuk barat, tidak ada penyangga sama sekali bagi langit itu sendiri. Dia kokoh. Dan itu baru langit pertama. Orang pergi keluar angkasa melihat planet-planet Mars, Jupiter, Saturnus, itu baru langit pertama. Belum sampai langit kedua, 3, 4, 5, 6, 7. Maka ini sebenarnya adalah tafakur kita. Allah Subhanahu wa taala membuat langit yang kokoh tanpa ada tiang sama sekali itu bisa berdiri dan bisa di dalamnya itu terdapat bintang-bintang, ada planet-planet, ada antar galaksi dan lain sebagainya, itu punya semuanya. Maka bagaimana tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala membangkitkan manusia yang kecil itu saja ketika hari akhir? Pasti mungkin. Maka ini adalah tanda kekuasaan Allah yang lain, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala juga bisa membuat langit itu berdiri kokoh tanpa ada tiang dan tanpa ada penyangga. Nah, kalau kita lihat langit sekarang, itu perjalanan itu 500 tahun. Kita berangkat dari sini ke negeri yang paling jauh mana? Itu belum tentu sampai 500 tahun. Ini kita berangkat, kita pergi ke atas sana 500 tahun, itu belum selesai. Itu baru langit pertama, belum lagi langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, langit keenam, langit ketujuh. Bagaimana? Maka itu salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang takjub manusia itu membuat gedung pencakar langit, takjub manusia itu dengan HP, takjub dengan apa yang dilakukan oleh manusia, buat HP, buat komputer, buat ini, buat itu, kipas angin dan lain sebagainya. Tapi kita tidak pernah berpikir bahwasanya kita pernah nggak takjub karena kekuasaan Allah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi untuk kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan pohon-pohon itu supaya kita bisa berhidup bersama-sama untuk kita. Karena perenungan itu sering tidak ada di kita. Dan kita hanya berpikir bahwa udah hidup di dunia sini saja. Sebenarnya tafakur itu sangat penting. Supaya apa? Supaya kita ingat bahwasanya kita itu adalah makhluk yang kerdil, makhluk yang sangat-sangat kerdil. Kalau seandainya pernah Rasulullah SAW pergi berdiri di sebuah lautan, maka Rasulullah SAW mencelupkan tangannya, tangan beliau dicelupkan ke dalam air laut. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW
sisa daripada itu ada yang diteteskan dari tangan Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah mengatakan, laut ini adalah nikmat Allah, laut ini adalah ilmu Allah, laut ini adalah semua milik Allah. Yang kita ambil rezeki kita atau yang sanggup banget kita ambil itu hanya setetes daripada apa yang ada di kita. Lainnya semuanya itu punya Allah. Maka kapan kita berpikir seperti itu? Ketika kita sudah sekarat, ketika kita sudah susah, ketika kita sudah memang sudah tidak sanggup lagi, maka kita berpikir seperti itu. Padahal banyak orang atau banyak manusia yang meninggal ketika muda, banyak manusia yang meninggal ketika dia baru lahir, bayi atau umur 12, 20, 30, banyak. Tapi kita kadang memikirkan ketika tua saja, dan itu sebenarnya layaknya berbisa, tidak pantas untuk kita sebagai manusia. Kita sebenarnya berpikir bahwasanya maut itu atau kematian itu seperti halnya dua tangan ini, dekat banget. Jadi kalau seandainya kita berpikir bahwasanya kita akan mati waktu tua, itu kita salah besar. Bisa jadi setelah ini kita mati, atau bisa jadi ketika kita tidur nanti mati, atau bisa jadi besok, atau bisa jadi lusa. Allah Ta'ala, kita tidak tahu kapan kita akan diangkat atau dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka persiapkan. Salah satunya adalah mentadabburi dengan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Selanjutnya, waj'alna sirajan wahhaja, dan kami jadikan pelita yang terang benderang. Artinya pelita itu adalah matahari. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan pelita, yaitu matahari, untuk kita, untuk manusia. Wahhaja, terang benderang. Makanya sekarang ada orang mengatakan bahwa obat COVID itu adalah berjemur. Padahal Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah memberikan matahari itu dari sebelum kita lahir. Bahkan setelah kita meninggal, matahari kita masih ada. Itu adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang harus kita renungkan. Bahwasanya dengan matahari saja Allah bisa menciptakan dan bisa kamu mengambil manfaat darinya. Bagaimana dengan dibangkitkan saja? Tidak mungkin. Pasti mungkin. Maka setiap tanda-tanda kekuasaan Allah yang Allah katakan ini adalah bantahan kepada kaum musyrikin yang mana mereka mengatakan mana mungkin kita akan dibangkitkan di hari akhir nanti. Tidak mungkin. Karena kita sudah mati, udah mati. Mereka berpikir seperti itu. Udah mati, udah selesai kehidupan kamu di dunia, selesai. Gak ada lagi istilah bangkit, gak ada. Itu adalah pendapat kaum musyrikin. Sedangkan kita mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan membangkitkan, dan itu jelas akan adanya tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau seandainya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bisa melakukan jibal al-utara atau gunung dibuatnya dipasang, setelah itu dibuat manusia itu berpasang-pasangan, setelah itu dijadikan siang dan malam, setelah itu dijadikan 7 petala langit yang tanpa ada tiang, bagaimana tidak bisa Allah membangkitkan kamu yang kerdil ini? Tentu pasti bisa. Maka tanda kekuasaan Allah ini adalah bentuk penyanggahan atau bantahan akan adanya apa yang akan bantahan akan apa yang kalian katakan bahwa tidak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, ada sebuah kisah juga. Jadi kisah ketika Namrud dan Ibrahim mengatakan bahwasanya saya menghidupkan dan saya mematikan. Jadi Namrud ini sudah kelewatan batas. Dia seperti Fir'aun. Namrud mengatakan,
Ibrahim, kamu harus sumpah saya. Nama saya adalah Tuhan. Tuhan? Iya, saya Tuhan. Saya bisa menghidupkan dan mematikan. Saya kasih contoh. Contohin, bunuh dia, hidupkan dia. Lalu Ibrahim mengatakan bahwasanya fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi ila al-maghrib fa'ti biha min al-maghrib. Allahku, Tuhanku menciptakan siang dan malam atau matahari, yang mana matahari itu terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat. Sekarang kalau kamu adalah Tuhan, silahkan terbitkan matahari dari arah barat, lalu terbenamkan dari arah timur. Kena langsung kesekak, istilahnya itu. Akhirnya orang-orang yang melihat bahwa Raja Namrud itu yang sangat bengis dan sangat-sangat kelewatan batas itu melihat semua apa yang disanggah oleh Nabi Ibrahim, maka mereka ikut kepada Nabi Ibrahim. Dan ketika itu juga Nabi Ibrahim dibawa ke tempat panggangan mau dibakar. Itu yang selanjutnya dan selanjutnya ada lanjutannya. Jadi sebenarnya siraj atau pelita itu sangat bermanfaat bagi kita. Bahkan tumbuh-tumbuhan, manusia dan lain sebagainya itu butuh kepada matahari. Sehingga akan kamu tidak berpikir atau tidak mentafakuri bahwasanya dengan adanya matahari itu saja Allah berikan kepada kita itu sangat bermanfaat, dan itu adalah salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Masyaallah muslimin, sedang salat maghrib menjelang isya dalam Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan oke, kita percepat sedikit. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Dan kami turunkan daripada awan hitam itu air yang deras. Nah, kadang kita banyak mengutuk, aduh hujan lagi. Ya Allah, hujan lagi. Jemuranku ya Allah. Itu sebenarnya tidak boleh. Itu seakan-akan kita mengutuk hujan itu. Padahal hujan itu adalah rahmat Allah dan dia adalah tanda kekuasaan Allah. Kalau seandainya hujan, qul Allahumma shayyiban nafi'an. Allahumma shayyiban nafi'an. Sesungguhnya karena hujanlah kita bisa hidup. Coba kita pikirkan kalau seandainya tidak ada hujan sama sekali, pasti kita akan minta hujan. Ya Allah minta hujan. Sampai sholat istisqa, sholat minta meminta hujan. Sekarang udah dikasih hujan lagi. Bagaimana kita bersyukur kalau seandainya kita mengutuk akan sebuah tanda kekuasaan Allah. Jadi kebiasaan yang buruk itu dihilangkan. Kebiasaan sekarang Allah Akbar, Allah masya Allah, udah selesai. Hujan tuh, Allah Akbar, jemuran. Setelah itu Allah masya Allah. Selanjutnya, linukhrija bihi habban wa nabata. Setelah Allah turunkan hujan, maka Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan dari biji-bijian sampai tumbuh-tumbuhan. Kenapa disebutkan ini biji-bijian dulu? Karena sebenarnya biji-bijian itu adalah hal pokok kita. Kita makan dari biji-bijian. Nasi juga biji-bijian itu. Kurma, gandum, itu biji-bijian semua. Setelah itu baru tumbuh-tumbuhan, sayur, buah, itu semuanya adalah tumbuh-tumbuhan. Sekarang kalau seandainya nanti ada sepiring daripada apa yang kita makan, itu coba kita pikirkan dari sepiring itu, Masya Allah, di situ ada nasi, di situ ada lauk atau ayam, ikan. Nah, sebenarnya itu adalah semua dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya kita harus bersyukur, banyak bersyukur. Baik. Setelah itu ada obat
dunia, cari obat herbal, pusperhin, minyak zaitun, madu, dan lain sebagainya untuk meningkatkan imun. Dan itu semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan karena hujan. Karena hujan tadi memberikan, maka jangan kita untuk hujan. Dan terakhir, wajannatin alfafah, dan kebun-kebun yang lebat. Alhamdulillah, kebun-kebun yang lebat Allah berikan karena juga tadi hujan tadi. Jadi kadang ada satu pohon, misalkan ada satu pohon ini, pohon jeruk di rumah kita. Ada satu pohon itu yang manis, ada yang kecil, ada yang kecil, ada yang besar. Kenapa nggak manis semua? Atau kenapa nggak besar semua? Gitu. Itu semuanya adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya semua yang telah kita paparkan tadi adalah kebesaran atau kebesaran tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan apa yang telah kita paparkan tadi, maka tidak susah juga bagi Allah untuk membangkitkan hanya sekerdil kamu manusia. Ukuran bumi, langit, dan hujan saja bisa Allah bisa Allah berikan. Maka bagaimana tidak mungkin kamu sekerdil itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bangkitkan? Otomatis pasti bisa. Maka tanda-tanda kekuasaan Allah ini adalah salah satu bantahan untuk membantah mereka-mereka yang tidak setuju akan adanya hari kebangkitan. Allah akan sholat akan dibilang kafar dan hadis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.